A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma zidna ilman Aziduna bihi minka qurban wa hubban ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Baiklah, eh, kan lalu kita sudah bahas beberapa pendapat mengenai universitas atau ekuipositas wujud ya, mengenai masalah apakah konsep wujud itu atau makna wujud itu satu apa banyak ya. Para filsuf muslim pada umumnya berpendapat bahwa makna, sekali lagi makna ya, eh, makna wujud itu satu. Nah, cuman biasanya didiskusikan bahwa eh, ada pendapat yang mengatakan bahwa makna wujud itu banyak sesuai dengan subjeknya. Jadi kalau subjeknya Tuhan, misalnya Tuhan ada gitu misalnya, maka ya makna ada di situ adalah ya Tuhan itu sendiri gitu. Nah, kalau dikatakan manusia ada, maka makna ada itu adalah apa ya ya manusia itu sendiri gitu. Jadi tergantung kepada subjeknya. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari ya. Nah, tetapi saya sudah memberikan catatan historis bahwa pendapat ini perlu dikaji lebih jauh lagi ya. Karena bisa jadi yang Ibn Sina maksud dengan karena bisa jadi yang Abdul Hasan Asy'ari maksud dengan ada di situ bukan konsepnya tetapi kenyataannya, realitasnya. Jadi realitas wujud ya adalah realitas subjeknya. Dengan kata lain, wujud dan mahiyah nanti ya identik dalam kenyataan gitu. Kalau ternyata itu maksudnya ya malah Abdul Hasan Asy'ari atau Ibn Sina malah sama pandangannya dengan Abdul Hasan Asy'ari kalau yang terakhir itu maksudnya. Karena itu secara historis ini perlu dipastikan lagi. Nah, jadi tapi secara umum cukup clear ya bisa dipertanggungjawabkan bahwa para filsuf Muslim pada umumnya berpendapat bahwa makna wujud itu univok ya. Jadi satu makna ya. Jadi dalam pernyataan Tuhan ada, manusia ada, tanaman ada, batu ada. Nah, itu makna ada di situ sama. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai universitas wujud. Ada argumennya tidak sih? Nah, itu dia. Sofia, terlepas dari masalah historis tersebut, Guru, saya kira saya perlu memahami argumen pendukung, ya. Atau setidaknya implikasi absurd yang lahir dari ekuivositas wujud, ya. Maaf, pendukung universitas wujud, ya. Atau setidaknya implikasi absurd yang lahir dari ekuivositas wujud. Jadi perlu dibedakan di sini ya, ada argumen pendukung atau setidaknya implikasi absurd yang lahir dari apa? Pendapat yang berbeda. Kita apa? Kalau diibaratkan sepak bola ya, argumen pendukung ini bertahan, sedangkan implikasi absurd ini menyerang. Oke, karena di sini kita sedang membuat dasar, kita sedang membuatkan dasar untuk pandangan kita, biar kokoh gitu. Nah, kalau implikasi absurd yang lahir dari ekuivositas wujud, ini maksudnya implikasi absurd yang lahir dari pandangan yang berbeda dari pandangan kita. Nah, implikasi absurdnya apa? Nah, itu menyerang. Oke, enggak. Jadi ada strategi bertahan, ada strategi menyerang.
Nah, dua-duanya ini perlu dalam filsafatnya. Kita tidak cukup eh, ya apalagi sekedar menyatakan pandangan kita ya, to assert our views atau opinion atau our position, mazhabuna gitu. Hanya sekedar an nubayyin gitu ya, menjelaskan mazhab kita itu nggak cukup. Kita perlu satu an-nusbitahu bidalil. Kita perlu mendukungnya dengan argumen positif. Satu, bahkan kemudian kita juga perlu misalnya menjelaskan. Yang kedua ini, kita juga perlu mengatakan bahwa pandangan yang berlawanan dengan pandanganku itu absurd. Nah, kita perlu melakukan dua hal itu agar pandangan kita jadi kokoh. Kalau perlu yang ketiga juga, yaitu apa? Kita antisipasi kritik yang akan diarahkan kepada posisi kita. Nah, kalau eh, apa di teks-teks filsafat Islam atau kalam, yang ketiga ini biasanya la yuqalu anna, nah biasanya gitu. Atau idza qila, nah kayak gitu. Itu sedang mengantisipasi objection itu. Ya, itu sedang mengantisipasi kemungkinan kritik yang diarahkan kepada kita. Nah, kalau sudah sampai begitu itu komplit itu. Ya. Tentu juga harus dijawab nanti ya kemungkinan jawaban itu. Jadi di satu sisi kita mengargumentasikan posisi kita, kedua kita menyatakan bahwa pandangan yang berlawanan dengan pandangan saya ini absurd, bermasalah itu. Yang ketiga kita juga mengantisipasi kemungkinan kritik atau kritik yang mungkin nanti akan diarahkan kepada posisi kita. Wah, kalau begitu itu udah karya filosofis bener itu, ya, clear gitu. Nah, si guru kemudian menjawab, ya, para filsuf yang menganut universitas wujud, sekali lagi, univoc atau universitas ini maksudnya maknanya satu gitu ya. Khawatirnya ada yang ketinggalan sebelumnya ya. Nah, jadi yang menganut universitas wujud, yang menganut pandangan bahwa makna wujud atau makna ada itu satu itu, mereka ini menyediakan argumen atau setidaknya indikasi positif yang mendukungnya. Saya bilang indikasi positif ya, karena kadang sesuatu ya seperti misalnya begini. Kalau teman-teman ingin tahu bahwa di halaman rumah saya itu ada buah jambu, ada pohon jambu air yang sekarang baru berbunga, tapi bunganya cuma satu. Nah, sekarang di halaman rumah saya gelap, nah, maka teman-teman butuh apa? Butuh cahaya. Ya enggak? Teman-teman perlu perlu saya perlu bukti untuk menyatakan itu. Oke, untuk menyatakan bahwa di halaman rumah saya ada pohon jambu yang baru berbunga satu. Saya harus ke depan, bukan hanya itu. Saya perlu cahaya, saya perlu senter. Kemudian saya foto misalnya, baru kemudian saya tayangkan. Oke, enggak? Nah, kenapa saya sampai perlu begitu? Nah, sampai perlu segitunya harus keluar, harus foto, harus pakai senter. Ya karena adanya bunga jambu air itu tidak jelas dengan sendirinya bagi kita ya, secara epistemik, ya enggak? Dari segi pengetahuan itu tidak jelas dengan sendirinya. Maka kita perlu cahaya, katakanlah. Kita perlu pengalaman, dan kita perlu cahaya agar dia kemudian menjadi terang. Nah, tapi mengenai cahaya, untuk tahu cahaya, saya perlu cahaya lagi nggak? Enggak. Teman-teman untuk tahu, untuk membedakan ya, mana cahaya, mana kegelapan. Emang perlu cahaya? Enggak. Kenapa? Karena cahaya jelas dengan sendirinya. Oke, enggak. Yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan ya sekedar mencari aja, mencari di mana ya sumber cahaya ya. Enggak. Tapi begitu kita mendapatkannya, ya kita langsung sadar, oh itu cahaya kok. Nah, sekarang yang saya mau bilang begini, pandangan bahwa wujud itu maknanya satu, bagi para filsuf ini jelas dengan sendirinya.
Karena dia jelas dengan sendirinya, maka sebenarnya dia tidak perlu argumen. Oke nggak? Nah, yang perlu argumen itu adalah yang pada dirinya sendiri tidak jelas. Maka dia atau kita untuk mengetahuinya perlu argumen yang lebih jelas, perlu premis yang lebih jelas lagi. Maka kita perlu center itu ibaratnya. Contoh, pernyataan bahwa malaikat ada misalnya. Itu kan tidak jelas dengan sendirinya. Kita perlu argumen. Apa ya argumennya bahwa malaikat ada gitu misalnya. Terlepas dari wahyu. Oh, kita perlu beberapa argumen itu. Nah, tapi untuk sadar bahwa masing-masing dari diri kita ada. Nah, perlu argumen nggak? Enggak. Untuk tahu bahwa kita itu adalah kesadaran gitu. Kita punya kesadaran. Kita perlu argumen. Bahkan Ibn Sina nanti melangkah lebih jauh lagi. Kesadaran kita itu bukan tubuh. Bagi Ibn Sina itu juga sudah jelas dengan sendirinya. Makanya dia kemudian menyeting apa itu apa membuat argumen yang sering disebut the flying man argument. Sebenarnya itu bagi Ibn Sina itu bukan argumen. Itu tanbih. Oke. Itu tanbih. Ibaratnya tanbih itu cuma bilang begini, mas bangun, 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 sudah siang gitu. Oke enggak? Mas bangun mas, udah terang tuh gitu. Emang kita masih perlu ditunjukkan lagi mana yang terang gitu? Enggak, kita cukup bangun aja. Nah itu namanya tanbih. Oke. Kalau kesimpulannya sudah pada dasarnya, sudah jelas dengan sendirinya, kita tidak perlu argumen. Kita cuma perlu dibangunkan, disadarkan gitu. Oke enggak? Nah makanya di sini saya bilang indikasi positif, bukan argumen. Oke enggak? Saya bilang indikasi positif. Korinah atau tanbih lah ya. Dalam kurung apa? Korinah atau tanbih. Karena kalau argumen itu nanti, kalau di filsafat Islam, jatuhnya dia mencari sebab akibat. Hujjah, burhan gitu ya. Dan seterusnya. Apapun, ini poin mengenai logika ya, mengenai metodologi dalam filsafat Islam. Apapun. Sekarang, apa argumennya atau apa indikasi positifnya? Ini saya dapat dari Imam Razi ya, tapi kalau tidak salah sudah disebutkan oleh Imam Ghazali di apa di dalam Tahafut ya. Mereka menyatakan bahwa wujud terbagi kepada yang niscaya dan yang mungkin. Ini jelas terbagi gitu ya. Bahwa wujud terbagi kepada yang niscaya dan yang mungkin. Maksudnya ada oke ada banyak yang ada, dengan kata lain yang ada itu banyak ya nggak? Tuhan ada, manusia ada, planet-planet ada, galaksi ada, cahaya ada, dan seterusnya. Tetapi secara umum nantinya saat dibagi, dikategorisasi secara ontologis bisa dibilang, oh cuman ada dua kategori saja. Ya. Sebagian di antara yang ada itu niscaya, sebagian di antara yang ada itu mungkin. Nah, sekarang sebagaimana jelas dalam logika, objek yang dibagikan mestilah sama dalam atau disekutui oleh hasil pembagian. Oke. Objek yang dibagikan ini istilahnya muqassam istilahnya. Muqassam. Kemudian hasil pembagian ini namanya qasim namanya. Qasim ya. Aku tambahin ya. Misal warna terbagi ke dalam misalnya ya apa putih, hitam dan
apa ya? Misalnya setiap dan semua warna yang bukan keduanya misalnya. Ya, apa ya? Gambarnya gini aja, dua aja ya, putih dan non putih misalnya. Ya enggak? Gampangnya misalnya gitu. Nah, ini warna ini namanya muqassam namanya, yang dibagi. Sedangkan putih oh sorry sorry, hasil pembagian itu namanya kismun, sorry sorry. Kism. Jamaknya nanti apa? Aksam, ya. Pluralnya adalah aksam. Nah, di sini warna terbagi kepada putih dan non putih yang selain putih. Nah, dalam pembagian ini warna itu ya ada di dalam putih dan juga ada di dalam warna-warna yang non putih. Oke nggak? Jadi makna warna saat dia dipredikasikan kepada putih. Jadi putih adalah warna, hitam adalah warna, kuning adalah warna. Makna warna di situ ya harus satu dong. Oke nggak? Ini namanya dibagikan namanya. Ini harus satu. Demikian juga dengan ini. Wujud atau yang ada itu terbagi kepada yang niscaya dan kepada yang mungkin. Oh, kalau demikian ya maka apa? Makna wujud di sini ya satu. Yang makna satu makna ini terpredikasikan kepada yang niscaya dan terpredikasikan juga kepada yang mungkin. Dan maknanya sama. Karena kalau nanti maknanya beda, ya ini nggak konsisten sebagai pembagian. Oke nggak? Ini tidak konsisten sebagai pembagian. Kalau teman-teman pergi ke tukang buah misalnya, ya, nah, itu kan sudah terbagi-bagi tuh ya nggak? Ada jeruk yang harganya misalnya 25 di sebelah kanan, yang harganya 23 di tengah, yang harganya 18 di kiri misalnya. Gitu. Itu ya sama-sama jeruk. Makanya kita bilang apa kita bagi berdasarkan harganya misalnya. Tapi tetap jeruk yang di kiri jeruk, yang di tengah jeruk, yang ini juga jeruk. Dan makna jeruk ya tentu saja juga sama. Oke nggak? Nah, makanya ini argumen Imam Razi ya bahwa wujud terbagi kepada yang niscaya dan yang mungkin itu menandakan apa bahwa makna wujud itu satu. Ya kan? Perhatikan, dalam pembagian ini sekarang wujud terbagi kepada yang niscaya dan yang mungkin. Coba perhatikan perhatikan dua proposisi. Satu, bahwa wujud terbagi kepada yang niscaya dan yang mungkin. Kemudian eh, dengan universitas wujud, bahwa wujud itu maknanya satu. Coba, yang mana menurut teman-teman nih, yang mana lebih mendasar? Oke, yang mana lebih mendasar atau yang mana mengimplikasikan yang mana? Ini misalnya universitas wujud ini A, sedangkan yang ini B misalnya. Oke, coba. Yang mana mengimplikasikan yang mana? A mengimplikasikan B, apa B mengimplikasikan A? Yang mana tuh? Silakan kalau mau bisa jawab di kolom chat. Silakan. A mengakibatkan B di sini atau B mengakibatkan A? Mengakibatkan maksudnya secara spesifik ya. Silakan. Universitas wujud maksudnya sekali lagi makna wujud itu satu. Baru ada dua tuh. Oke. Ya betul. A mengimplikasikan B. Nah, padahal perhatikan ya. Perhatikan. Padahal Imam Razi sekarang menggunakan B sebagai argumen untuk A. Oke nggak? Padahal B ini pada dasarnya bergantung kepada A. Oke nggak?
Nah, ini maksudnya, makanya saya bilang tadi ini bukan argumen. Bukan argumen dalam arti yang paling ketat, bukan. Ini cuma tanbih aja gitu. Kenapa? Ya karena ini tesis ini yang digunakan sebagai katakanlah premis ini wujud terbagi kepada yang niscaya dan mungkin. Ini sendiri sudah mengandaikan apa? Makna wujud ini satu. Kalau sejak awal makna wujud itu dua, jadi nggak bisa terbagi pada yang niscaya sama yang mungkin dong. Oke nggak? Nah, makanya saya bilang sekedar indikasi positif saja, bukan argumen. Oke. Nah, argumen itu nanti disebut ya dalil atau hujjah, tetapi kalau ini bukan, namanya tanbih. Oke nggak? Nah, perhatikan ya, ini aspek-aspek. Saya bukan cuman mau memperkenalkan konten atau doktrin filsafat Islam ya, tapi juga cara berpikirnya, kalau bisa. Oke. Logikanya, cara berpikirnya dan oke, sampai sini. Kemudian nanti aja ya, kalau ada pertanyaan dulu saya selesaikan. Ini indikasi positif. Nah, di samping itu mereka juga melakukan yang namanya qiyasul khulf atau reductio ad absurdum. Ini mantranya Harry Potter ya. Atau maaf, mantra yang Harry Potter dulu belum sempat pelajarinya karena keburu bergelut sama Voldemort. Nah, reductio ad absurdum. Yakni apa? Ini kalau di Islam nanti namanya ini qiyasul khulf. Menarik implikasi yang tidak masuk akal dari suatu pengandaian atau premis. Ya. Jadi misalnya aku bilang tidak benar misalnya aku bilang ya misal tidak benar bahwa Pak Wawan itu di rekeningnya mempunyai uang sejumlah 2.000 triliun. Itu tidak benar. Itu mustahil. Nah, gimana reduksio ad absurdumnya? Ya karena andai, perhatikan, andai. Nah, ini sekarang kita jadikan premis ya nggak? Andai betul bahwa Pak Wawan itu punya 2.000 triliun, dia nggak mau capek-capek tiap hari pergi ke UIN, misalnya. Ingat. Kenyataannya adalah dia tiap hari bolak-balik pergi ke UIN. Yang berarti apa? Dia belum mempunyai apa istilahnya financial freedom, ya nggak? Nah, ini nggak? Itu namanya sekarang menjadikan sesuatu sebagai apa? Pengandaian atau premis yang dari situ kemudian kita tarik implikasinya yang tidak masuk akal. Nah, itu namanya ya ini qiyasul khulf. Sekarang kita perhatikan bagaimana para filsuf Muslim ya menarik melakukan reduksio ad absurdum terhadap pandangan ekuivositas wujud. Pertama, ini pengandaiannya kalau konsep wujud itu bermakna banyak, maka dua proposisi ini tidak akan ada bedanya. Bunga itu ada dan bunga itu adalah bunga. Oke. Padahal ya jelas bedanya ya kan? Bunga itu ada, kemudian bunga itu adalah bunga. Ada ya jelas bedanya. Kalau ini sekedar menegaskan hukum identitas namanya. Bunga adalah bunga, A adalah A, ya nggak? Ini sudah cuma menegaskan hukum identitas saja bahwa bunga ya adalah dirinya. Nah, tetapi kalau ini menambahkan sesuatu yang lain lagi bahwa bunga itu bukan sekedar bunga, tapi dia juga ada. Oke nggak? Sekali lagi, kalau konsep wujud itu bermakna banyak, sesuai dengan subjeknya ya. Nah, ini aku tambahkan.
sesuai dengan subjeknya, maka ya dua proposisi ini tidak akan ada bedanya. Jadi bunga itu ada dan bunga itu adalah bunga. Ini bakal sama maknanya. Kenapa? Karena makna ada di sini ya sama aja dengan bunga. Oke nggak? Makna ada di sini ya bakal sama aja dengan bunga. Jadi mengatakan bunga itu ada sama artinya dengan mengatakan apa? Bunga itu adalah bunga. Ya. Mengatakan misalnya Thanos itu ada, nah sama aja dengan mengatakan apa? Thanos adalah Thanos. Padahal ya Thanos nggak ada. Meskipun definisinya ada kita di sini. Ya. Nah, secara teknis mereka ya menyebut proposisi pertama itu sebagai al-haliyah al-basitoh namanya. Proposisi keapakahan, apakah gitu ya, sederhana. Ya, bentar. Sedangkan proposisi kedua, bunga itu adalah bunga, adalah apa? Al-hamal al-awwali al-badihi. Proposisi primer badihi. Apa maksud dari istilah-istilah? Pertama, dalam diskusi epistemologi, kita sudah pernah berjumpa dengan pokok yang menegaskan apa? Yang menegaskan bahwa proposisi yang predikatnya identik dengan atau setidaknya terkandung dalam subjeknya tergolong proposisi badihi. Ingat. Jadi proposisi ini nih, ini badih, jelas dengan sendirinya. Bunga itu adalah bunga, ya iyalah. Bunga ya nggak mungkin, bunga adalah batu, bunga itu adalah tikus, nggak mungkin. Bunga ya bunga, tikus ya tikus sendiri. Oke nggak? Karena predikatnya sudah terkandung, ini ya kalau ini bukan cuma terkandung, tapi bahkan identik dengan subjeknya, ya nggak? Ini proposisi badihi. Jadi sementara yang ini badihi, yang ini tidak. Bunga itu ada, itu tidak badihi, tidak jelas dengan sendirinya. Jika demikian ya, proposisi kedua itu badi. Namun proposisi pertama tidak demikian. Bahwa bunga ada, itu tidak badi. Kita perlu justifikasi dari pengalaman untuk mengakui kebenaran bahwa bunga ada. Ya. Ingat, kalau yang proposisi badihi itu artinya saat kita memahami subjeknya, memahami predikatnya, kita langsung bisa membenarkan. Dengan pikiran saja udah, dengan pemahaman subjek dan objek dah. Seperti misalnya aku bilang apa bola itu bundar. Ya iyalah karena bundar terkandung di dalam definisi bola. Oke. Makanya apa ya itu badihi. Tapi bahwa bunga itu ada, nah itu tidak badihi. Oke. Pertama ya predikatnya tidak identik dengan subjeknya. Tidak juga terkandung di dalam definisi subjeknya. Ada ini tidak terkandung di dalam definisi bunga, tidak. Di samping itu, begitu kita memahami subjek dan predikatnya, kita juga tidak langsung membenarkan. Kita masih perlu pengalaman untuk menjustifikasinya. Nah, itu berarti tidak badi. Jadi apa? Jadi ekuivositas wujud ujung-ujungnya mengaburkan atau mencampur adukkannya mana proposisi badihi dan mana yang non badihi. Atau malah apa? Dia membuat setiap proposisi yang mengafirmasi wujud sesuatu sebagai badi. Akhirnya semua proposisi yang predikatnya itu wujud atau ada jadi badihi semuanya. Akhirnya apa? Proposisi bunga ada, sekutu Tuhan ada, misalnya Iron Man ada. Mau dengan demikian sama badihinya, oke nggak? Jadi sama badihi.
Secara epistemik dia mengaburkan batasan ini antara proposisi badihi dan mana yang non badihi. Kedua, kalau yang ini saya belum dapat di mana-mana ya. Ini saya tambahin sendiri yang kedua ini. Proposisi yang menegasikan wujud sesuatu akan jadi kontradiktif. Gunung Mutiara itu tidak ada. Kalau makna ada di sini sama dengan makna subjeknya, Gunung Mutiara, enggak. Maka ini ya sama aja mengatakan apa? Gunung Mutiara itu bukan Gunung Mutiara. Yang berarti sama dengan mengatakan apa? A bukan A, melanggar hukum identitas. Ya enggak? Nah, dalam proposisi negatif, oh, itu jadi melanggar hukum identitas. Bunga ada, ya. Bunga tidak ada misalnya. Sama aja dengan mengatakan apa? Oh, bunga itu bukan bunga. Kemudian, yang terakhir, ketiga. Memahami predikat, ya, andaikan ya. Misalnya, oke aku tulis lagi. Andai makna wujud itu banyak dan berbeda-beda sesuai perbedaan subjeknya, maka apa? Memahami predikat ya berarti memahami subjek. Ini enggak? Karena makna predikat mengikuti makna subjek, jadi identik. Jadi saat orang memahami arti kata ada, dia mesti memahami kata apapun yang jadi subjek. Ya. Manusia ada, proton ada, apalagi bilangan apalah macam-macam itu di matematika ada, ya enggak? Heksagon ada, pentagon ada, apa macam-macam. Padahal kita nggak paham apa itu maksudnya itu. Karena sekarang diandaikan apa? Bahwa predikatnya ini bermakna sama dengan subjek. Makanya ini mustahil semuanya, ya enggak? Oh, saat kita memahami predikat berarti memahami subjek. Ya belum tentu. Nah, ini dia implikasi-implikasi yang absurd, yang tidak masuk akal. Nah, yang lahir dari pengandaian apa? Makna wujud itu banyak. Nah, tapi saya lagi-lagi saya memberikan catatannya. Semua reduktio ad absurdum di atas valid secara logis, tapi belum tentu valid secara historis. Oke. Minimal premisnya. Yang tadi bahwa makna wujud itu banyak. Karena sebagaimana di atas ya, masih perlu dipastikan lagi apakah Al-Asy'ari memang berpendapat demikian bahwa makna wujud itu banyak. Ya kan ya, saya tidak menentang apa, saya tidak mengkritik penalarannya, tidak. Saya cuma mengkritik apa, saya cuma memberikan caveat atau catatan ya, highlight ya. Apa, hati-hati dengan klaim historis bahwa Abul Hasan Asy'ari memegang pendapat apa ekuivositas wujud. Hati-hati. Itu aja yang saya mau bilang. Nah, karena kalau ternyata tidak betul, ya itu memang di satu sisi tetap latihan logika yang bagus, ini enggak? Nah, ini logical exercise, itu latihan logika yang bagus. Namun secara historis itu terkena apa? Falasi apa? Boneka jerami ya, fallacy of straw man ya, manusia jerami. Artinya apa? Kita membuat simplifikasi, ya. Kita mudah-mudahkan, kita sederhanakan, kita peras pendapat lawan sedemikian rupa sehingga ibarat ya awalnya manusia tapi kemudian kita bikin apa boneka jeraminya agar apa? Agar lebih mudah kita kalahkan. Oke nggak? Aku misalnya susah mau ngalahin siapa? Mike Tyson ya, atau Deddy Corbuzier, ya udahlah aku mah nggak mampu ngelawan mereka, jadi aku bikin boneka jerami yang mirip siapa, Deddy misalnya, yang mirip Mike Tyson, ya udah aku kalahkan aja ini, ya jadi gitu, jadi karikatur ya. Nah ini maksudnya.
Makanya perlu dipastikan lagi ya apakah Abul Hasan Asy'ari memang berpendapat bahwa wujud itu equivoc. Kalau tidak ya udah kalau ternyata itu tidak benar ya udah kita anggap penalaran ini di atas ini ya sebagai sebagai latihan logika aja. Tetap bermanfaat kok gitu. Oke. Nah, pekan depan saya akan meneruskan mengenai masih universitas. Ini nanti topiknya ya pekan depan. Universitas mutlak dan universitas relatif. Razi dan para filsuf Asy'ari, filsuf teolog Asy'ariyah pada umumnya berpendapat bahwa makna wujud itu univok secara murni. Oke. Maknanya ya memang satu. Bagi Ibn Sina tidak. Dia memang bermakna satu, tetapi caranya mengena kepada subjeknya itu bisa berbeda-beda. Nah, itu nanti taskik, ya, taskikul wujud, tapi di level makna kalau Ibn Sina. Ya, kalau di Sadra nanti jadi di level kenyataan. Oke. Nah, saya mencoba mau framingnya begini ya, universitas mutlak sama universitas relatif. Nah, tapi itu nanti dulu. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Pak, Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. kalau Ibn Arabi itu Wahdatul Wujud univok juga, Pak? Atau udah taskik, Pak? Gimana ya? Beliau sih tidak gini. Pertama gini, kalau menurut siapa William Chittick ya, yang sejauh ini bisa dibilang salah satu tokoh paling ahli mengenai Ibn Arabi ya, nah, di dunia ya. Eh, Sebenarnya pesannya Syekh Akbar Ibn Arabi bukan terutama wahdatul wujud, bukan, tapi kesempurnaan manusia, perfection, insan kamil gitu. Nah, tapi memang banyak beliau membicarakan wujud memang banyak, tapi bisa dibilang itu bukan intinya, bukan mungkin bisa dibilang itu bukan pesan pertamanya. Eh, apa Baru murid-muridnya kemudian. Muridnya ini sudah dimulai sejak oleh anak angkatnya sendiri ya, Sadruddin Kunawi. Eh, Sejak anak angkatnya ini, Sadruddin Kunawi ini nanti mereka mau menggabungkan dua Ibnan ya. Yang satu Ibn Arabi dan Ibn Sina gitu. Menjadi mazhab yang ini banget. Dan karena di Ibn Sina di antara intinya adalah wujud, dan kebetulan juga di Syekh Akbar Ibn Arabi banyak pembahasan soal wujud ya udah. Starting poinnya apa jadi apa? Jadi wujud kemudian. Ya. Nah, itu hal lain lagi itu. Itu lebih bisa dibilang mungkin lebih kompleks lagi. Bisa lebih kompleks lagi. Karena level kesatuannya nanti bisa berlevel-level kalau di beliau. Ya, silakan Mas Surya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak. Ini kan saya juga pernah belajar ini juga Pak. Apa sih namanya? eh Apa sih studi Islam tuh di UIN tuh Pak. Kebetulan kan saya juga di UIN Jakarta gitu kan. Jurusan saya kan prodinya kan agribisnis tuh, Pak. Jadi kan saya waktu itu pernah apa sih namanya belajar sama Bu Fikri gitu. Itu Oh terkait ya. ini Bu. Iya Bu Fikri terkait ini Pak konsep universitas wujud. Jadi saya pengen nanya ini Pak, waktu kan beliau kan nggak sempat hadir tuh waktu itu. Saya ingin bertanya bagaimana konsep universitas wujud berpengaruh terhadap cara kita memahami hubungan antara manusia dan Tuhan. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan berat ini. Ini pertanyaan berat ya. Soalnya waktu itu Karena eh, saya nanya sama Bu Fikri waktu itu belum dijawab karena iya, beliaunya iya. lagi sibuk. Iya, iya, iya.
Memang kayak gini ya, dosen tidak sibuk ini jadi kena pertanyaan, limpahan pertanyaan dari dosen-dosen sibuk. Oke, apapun Mas ya. Eh, Oke, tapi itu rutenya panjang itu Mas ya. Itu rutenya panjang banget. Dari Universitas Wujud bahwa makna wujud itu satu dalam pikiran kita gitu ya. Ke mau disambungkan kepada bagaimana hubungan antara kita dan Tuhan, itu rutenya panjang banget itu. Oke, rutenya panjang banget. Tapi secara umum begini ya, secara umum begini. Eh, para filsuf dan teolog yang berpendapat bahwa makna wujud itu satu, sekali lagi tekanan saya pada makna ya, pada konsep ya. Nah, mereka nanti ya seperti Imam Razi ini, dia bilang apa? Pada ujungnya nanti wujud itu terbagi kepada yang niscaya dan yang mungkin. Nah, di sini sudah ada batas. Ada yang niscaya yaitu Tuhan dan ada kita yang mungkin. Oke, enggak? Dan penekanannya adalah kepada perbedaannya. Oke. Penekanannya adalah kepada perbedaannya. Yang niscaya ini berbeda banget, sangat berbeda. Dia transenden, bahasa teknisnya transenden. Mungkin dari kata trans di seberang dan kata ascend, ya jauh di atas gitu, melampaui yang mungkin. Jadi sangat berjarak. Nah, dari sini mungkin ya bisa ditarik secara agak lompat, tapi tadi yang sudah saya bilang ya. Secara ontologis kemudian orang yang berpendapat, yang memegang pendapat bahwa konsep wujud itu secara makna univoc, oke, itu cenderung membuat jarak yang jauh antara yang niscaya dan yang mungkin. Oke. Cenderung membuat jarak yang jauh. Nah, Tuhan dipahami penekanannya kepada apa? Penekanannya kepada subhanahu wa ta'ala amma yasifun gitu. Subhanahu maha suci dia, wa ta'ala dan maha luhur dia, amma yasifun dari cara mereka manusia mendeskripsikannya. Kenapa? Ya karena wujud kita, wujud yang mungkin ini berbeda banget. Maknanya memang satu, tetapi makna itu cuma di pikiran aja. Dalam kenyataan, ini beda banget. Oke enggak? Yang satu niscaya, yang satu mungkin. Gitu. Nah, oke. Lalu apa implikasinya? Ya, dari skenario apa atau dari pemahaman mengenai Tuhan yang sangat jauh itu, ya, yang sedemikian luhur, yang apa ya istilahnya? Ya, yang katakanlah sangat transenden itu, eh, paling ya hubungan terdalam yang bisa dibayangkan adalah ya mungkin taat ya, iman dan taat gitu. Ya, nggak? Nah, tapi agak beda nanti dengan para sufi ya. Agak beda dengan para sufi karena para sufi biasanya eh, apa mencoba menyeimbangkan antara yang tanzih dan tasbih. Di satu sisi Tuhan yang memang subhanahu wa ta'ala, oke nggak? Nah, di satu sisi Ar-Rahmanu alal arsyistawa, ya. Ar-Rahman Sang Maha Kasih itu menguasai atau bersemayam di atas arsy ya, sesuai dengan makna yang dia kehendaki. Di atas arsy jauh di sana gitu ya. Tapi di sisi lain dia juga apa? Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dia Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Di satu sisi dia itu ya apa? Ya maha agung, maha jauh ya, maha luhur, wa huwal aliyul azim begitu ya.
Tetapi di sisi lain dia juga apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia juga lebih dekat kepadanya, kepada manusia itu daripada urat leher dan seterusnya. Gitu. Nah, di satu sisi apa? Kalau ada orang yang bertiga, maka Tuhan adalah yang keempat. Nah, kan dekat banget. Kalau di Zoom ini sekarang ada 15 orang, maka Tuhan adalah yang ke-16. Nah, misalnya. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu penekanan para sufi nanti. Nah, makanya kalau di Mula Sadra ya, yang terpengaruh para sufi itu nanti eh, yang apa, yang gradatif bisa dibilang. Yang analog itu bukan hanya konsepnya, tetapi juga kenyataannya. Iya nggak? Dalam satu arti ya mungkin Imam Ghazali juga bisa dibilang begitu ya, karena bagi beliau wujud apapun selain Tuhan itu pinjaman. Oke, itu pinjaman. Sedangkan wujud yang hakiki itu adalah wujud Tuhan. Dan seterusnya. Nah, kira-kira demikian Mas Surya. Ini pasti sangat abstrak ya. Karena yang Mas Surya tanyakan itu aslinya itu adalah bab terakhir dari kitab yang akan kita ini Mas ya. Nah, dan jarak dari halaman yang kita baca sekarang sampai ke bab terakhir itu mungkin jaraknya sekitar 300 atau 400 halaman Mas Surya ya. Nah, jadi kalau Mas Surya pengen jawaban yang lebih elaboratif lagi, nah Mas Surya sabar ya selama 300-400 halaman. Demikian. Terima Ada kasih pertanyaan Pak lagi Wawan. terakhir sebelum ya? Terima kasih Pak Wawan atas Ya, sama-sama. jawabannya. Mas. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin terakhir sebelum saya pindah ke Jawahirul Quran. Oke. Kalau tidak ada, saya akan pindah ke Jawahirul Quran. Teman-teman. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi jadi juri MIK ya. Sabakoh Qiraatul Kutub di Usuluddin. Tapi agak aneh panitianya ya. Lombanya di Fakultas Usuluddin, Milad Fakultas Usuluddin, tapi yang dilombakan Fathul Qorib. Nah, ya kan? Mestinya yang dilombakan itu yang minimal minimal Jawahirul Quran. Nah, kan ada semua ini ya kan? Tasawufnya ada, filsafatnya ada, eh, kemudian tafsirnya juga ada. Eh, Akhirnya saya deg-degan tadi. Ini kalau ada anak hadis lomba ini oke kan nih baca Fathul Qorib ini. Gitu. Takutnya anak hadisnya sudah advance gitu, sehingga pengennya lombanya Fathul Izar gitu kan. Deg-degan ya. Fathul Bari aja lewat gitu. Ya nggak? Apalagi Fathul Izar ya tambah lewat ya nggak? Gitu. Untungnya tadi lumayan lah ada beberapa anak hadis, anak yatim. Kalau anak Afi jangan ditanya ya. Udah pasti nggak ada ya. Udah pasti nggak ada yang daftar tadi ya. Nah, kalau dulu pas saya jadi panitia, saya biar untuk apa? Untuk mencakup semua prodi itu, waktu itu saya tentukan lombanya baca Ihya. Nah, karena Ihya itu komplit, ada semuanya. Nah, filsafat, tasawuf, bahkan kadang juga mengutip Nabi Isa kan ya, studi agama-agama katakanlah, dan seterusnya. Hmm. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim.
Imam Ghazali sebelumnya membagi ilmu Al-Quran itu ke dalam 6 ilmu. Oke. Yang 6 ini dibagi dua ya. Bentar saya biar lebih clear lagi. Ini dulu ya, catatan Jawahirul Quran. Nah, ada ajaran pokoknya yaitu tentang Tuhan, kemudian jalan menuju Tuhan, kemudian kondisi saat sampai pada Tuhan. Kemudian ada ajaran pelengkap, enggak? Tentang orang yang berjalan menuju Tuhan, kemudian tentang orang yang menolak Tuhan, kemudian ada pendukung di jalan. Nah, ini 6 isi bisa dibilang sudah mulai masuk ke intinya. Tapi intinya inti nanti yang ini dong, yang ajaran pokok ini, 3 ini. Ya kan? Yang ini kata Imam Ghazali, ini sudah mau mulai masuk ke inti, yang 4, 5, 6 ini. Yang pertama kan ulumuz zahir ya, ilmu zahir. Ilmu zahir itu ya mulai dari tajwid ya, mulai dari makharijul huruf, kemudian ke tajwid, kemudian ke qiraat, kemudian nahwu dan tasrifnya, sampai balaghah tentu saja, sampai kepada tafsir yang zahirnya. Ya minimal level Jalalain lah gitu. Itu Jalalain itu udah masih kulit tapi bisa dibilang udah sudah mulai dalam gitu. Kulit terdalam gitu bisa dibilang. Nah, sekarang ini mulai isi tapi masih isi terluar. Nah, kira-kira gitu. Kalau kelapa itu kan ada serabutnya kan, yang di luar hijau, kemudian yang tebel kecoklatan itu ya kan. Nah, kulit yang kecoklatan yang nempel pada kelapanya, nah itu tafsir itu. Serabut yang langsung nyambung ke ininya, ke batok kelapanya itu, ke kelapanya ya nggak? Tapi kelapanya kan nanti ada kulit lagi, ya nggak? Ada kulit lagi. Masih ada tebel, ada lapisan, baru kemudian di dalam apa? Air, ya nggak? Nah, jadi ibaratnya ini apa? Ini ajaran pokok ini, Tuhan, jalan menuju Tuhan dan kondisi saat sampai ini, ibarat air kelapa ini. Nih. Kalau ajaran pelengkap ini ibaratnya kulit kelapanya, bukan kulit hijau sama serabutnya, bukan. Ya. Nah, kalau kulit yang hijau atau yang kecoklatan sampai serabutnya, nah itu yang kemarin udah. Oke. Nah, sekarang Imam Ghazali mau menjelaskan bagaimana ilmu-ilmu Islam bisa diturunkan dari 6 pokok. Oke. Bagaimana seluruh ilmu-ilmu agama Islam itu lahir dari 6 ilmu itu. Nah, tentu sebelum masuk ke sini kan kita perlu tahu bahasa Arab, perlu membaca ya nggak? Ya, makanya dibilangnya persiapan, ilmu paling luar. Nah, sedangkan pendukung di jalan ini di antaranya eh, nah ini ya yang kemarin Imam Ghazali bilang, yang pertama adalah pengetahuan tentang tentang kisah-kisah Al-Quran, tentang para nabi dan juga orang-orang yang menolak dakwah para nabi ya. Berarti yang ini 4 sama 5. Oke, enggak? 4 sama 5. Nah, kemudian ada juga Walkis Musani, ada mengenai perdebatan dengan orang-orang yang kafir, katakanlah, yang menolak dakwah. Ya. Nah, ini di ilmu ini atau tugas ini ditangani oleh ilmu kalam. Oke, enggak? Jadi ilmu kalam itu ibaratnya dia striker aja, atau bisa dibilang penjaga perbatasan. Nah, mungkin itu lebih tepatnya. Dia penjaga perbatasan. Tapi eh, kalau di ini biasanya saya bilang hati-hati ya, penjaga perbatasan itu harus hati-hati. Kadang orang penjaga perbatasan itu karena dia merasa menjaga seluruh isi kota misalnya, dia kan ada di perbatasan kota tuh. Kalau teman-teman nonton film-film Tiongkok yang jauh ya, kerajaan-kerajaan itu kan ada ya berjaga di perbatasan kota di benteng, ya nggak? Nah, nah itu hati-hati.
Karena kadang orang ngerasa kalau dia menjaga perbatasan berarti dia menjaga seluruhnya. Oh, karena itu dia jumawa. Aku ini yang jaga perbatasan ini. Hati-hati kamu yang di dalam apa macam-macam ya nggak? Tapi sebenarnya dia harus hati-hati. Kenapa? Karena sedikit saja dia jatuh keluar, dia keluar dari perbatasan itu bahaya. Ya. Ini orang-orang yang ini ilmu kalam itu harus hati-hati. Dia penjaga perbatasannya. Tapi sedikit dia keliru, udah. Entah minimal bid'ah atau zindik atau kafir, ya kan? Kan itu julukan di antara apa? Di antara para penjaga gawang ini, ya nggak? Orang Asy'ariyah menjuluki Mu'tazilah gimana? Mu'tazilah menjuluki apa? Menjuluki Asy'ariyah gimana? Asy'ariyah kemudian juga menjuluki Wahabiyah kayak gimana? Itu penjaga perbatasan ini. Kalau para sufi sih tenang-tenang aja, udah urusan perbatasan serahkan ke mereka. Tenang-tenang aja. Dan seterusnya. Apapun ya. Nah, ilmu kalam ini kalau di Imam Ghazali ya, beliau menulis kitab 2 level minimal ya. Ada Risalah Qudsiyah dan Al-Iqtisad fil I'tiqad. Risalah Qudsiyah kita sudah baca dulu dan semoga ya awal tahun depan saya mau kerjakan lagi, saya mau kasih komentar. Moga nanti mungkin Februari, Maret, April itu moga aja udah jadi ya. Saya mau terbitkan. Ya Allah. Dengan logika Al-Mustasfa itu. Kalau Al-Iqtisad fil I'tiqad saya belum pernah kaji ya. Terlalu apa? Tebel ya, terlalu gede ya. Nah, tapi apapun intinya kalau ilmu kalam itu fungsinya adalah menjaga perbatasan ya, istilahnya tadi. Dia menjaga akidahnya orang awam. Oke. Nah, hirasatu aqidatil awam. Nah, tapi dia tidak tugasnya ilmu kalam itu bukan menyingkap kebenaran-kebenaran apa adanya. Bikasfil haqa'iq bukan. Karena bagi Imam Ghazali agama itu ya ada aspek zahir, ada aspek batin. Dan ingat ini kita baru di zahir ya. Nah, ilmu kalam itu baru di zahir. Kalau mau batin ya masih masuk lebih dalam lagi. Kemudian sekarang Al-Qismus Salis. Ini masih terkait dengan ilmu bekal di perjalanan ini, pendukung di jalan. Oke. Jadi ada penjaganya, tapi juga ada nanti yang menentukan bagaimana cara kerjanya gitu kira-kira ya. Oke, ada yang jaga perbatasan, ya, menghalau yang dari luar agar tidak mempengaruhi yang di dalam, dan juga menjaga bagaimana yang di dalam tidak terganggu oleh yang di luar. Nah, itu tugasnya ilmu kalam. Oke. Tapi terus selama di dalam, maksudnya di dalam Islam, dia ngapain? Nah, itu yang al-qismus salis ini, Pak. Ini fikih. Yaitu apa? Ilmu hudud al-maudu'ah. Ilmu mengenai batasan-batasan al-maudu'ah yang diletakkan lil ikhtisasi bil amwali wan nisa. Mengenai apa? Kepemilikan harta dan perempuan. Ya. Atau lil ikhtisas ya mungkin kalau diterjemahkan kepemilikan untuk perempuan ini jadi agak gimana gitu ya. Biasa modern sensitivity. Ya hubungan lah boleh lah ya. Hubungan kekhususan hubungan individual ya privasi dalam kaitan dengan harta dan perempuan. Tujuannya apa? Lil isti'anati alal baqa'i fin nafsi wan nasl. Ya. Demi digunakan sebagai alat untuk apa? Menjaga kelangsungan al-baqa ya. Kelangsungan diri, jiwa, keturunan ya, wan nasli dan keturunan. Hidup kita perlu harta dan juga perlu bekerja sama dengan sesama manusia dan juga termasuk yang berbeda kelamin. Untuk apa? Untuk meneruskan hidup kita sendiri dan kemudian juga meneruskan keturunan. Wahadzal ilmu ini yatawallahu mengurusnya siapa? Al-fuqaha, para fuqaha. Wa yashrahu dan dia
menjelaskan al-ikhtisasat al-maliyah, kekhususan mengenai harta kepemilikannya. Oh, sorry. Wa yashrahu dan menjelaskan al-ikhtisasatil maliyata ya. Kekhususan harta. Apa yang menjelaskan rubu'ul muamalat minal fiqh. Rubu' atau seperempat bagian dari muamalah dari fikih. Jadi fikih itu ada apa? Rubu'ul ibadat ya, ada ibadah, kemudian muamalat, kemudian ada munakahat, kemudian ada apa? Jinayat. Oke. Ada apa? Ada jinayat. Ada mengenai ibadah, ada mengenai muamalah, transaksi itu, kemudian ada mengenai pernikahan, dan ada lagi mengenai apa? Jinayat, kriminal. Eh, yang ini nih sekarang khusus diurus oleh apa? Eh, seperempat mengenai apa? Muamalah. Waya syarahu dan menjelaskan al-ikhtisasati kekhususan-kekhususan di mahallil hirasa dengan tempat bercocok tanam. Ya. Nisa hukum harsun lakum. Ya. A'ni an nisa. Ini biasa ya pandangan pramodern ya. Maksud saya perempuan. Apa yang menjelaskan rubu'un nikah? Seperempat bagian fikih tentang pernikahan. Ya. Waya syarahu dan menjelaskan az-zajra. Ya bisa dibilang hukuman ya. An mufsidati hadhil ikhtisasat dari hal eh, hukuman yang terkait dengan apa hal-hal yang merusak kekhususan ini. Nah, ya tadi perbuatan-perbuatan kriminal ya, entah mencuri, entah kemudian berzina, entah kemudian menuduh orang lain berzina dan seterusnya. Nah, apa yang menjelaskan rubu'ul jinayat, seperempat mengenai apa jinayat, mengenai kriminalitas. Dan ini adalah ilmu ta'ummu ilaihil hajatu yang kebutuhan kepada fikih itu sangat umum. Semua orang kan memang perlu itu. Oke nggak? Sedangkan kalau ilmu kalam itu Imam Ghazali di sini sempat bilang apa wahadzal ilmu la ta'ummu bihil hajah gitu ya, di mana ya? Ya entahlah di mana ya, tapi Imam Ghazali sempat bilang bahwa ilmu kalam ini nggak terlalu umum ya, karena yang perlu mendalami ini adalah orang-orang yang pertama dia tidak sibuk oleh kegiatan kerjaannya, dia meluangkan waktu untuk berpikir mengenai akidah. Nah, itu yang perlu ilmu kalam, apalagi yang sudah terpapar oleh misalnya materialisme lah, naturalisme, oleh skeptisisme, oleh sekularisme. Nah itu perlu ilmu kalam. Tapi orang-orang kampung, ya, orang-orang kampung yang tidak pernah dengar sekulerisme, materialisme, apa macam-macam, mereka ya bertani, atau orang kota juga yang kerjanya dia tiap hari rumah, kantor, apa macam-macam, oke nggak? Udah nggak sempat mikirin tentang ketuhanan, ya udah mereka nggak usah dikasih ilmu kalam, nggak usah. Oke. Nggak usah, kasih fikih aja. Karena kenapa? Karena kalau setiap orang ya kan perlu fikih. Untuk nikah dia perlu fikih, untuk mengenai hukum jual beli yang dia pasti lakukan, ya enggak? Mengenai sholat dan seterusnya itu perlu fikih. Karena itu beliau bilang wahada ilmun ta'ummu ilaihil hajah. Nah, kenapa? Lita'alluqihi karena hubungannya bisolahid dunya dengan kemaslahatan dunia awalan pertama, summa bisolahil akhirah kemudian dengan kemaslahatan akhirat. Oke. Nah, jadi ini kayak Mas Surya ini agribisnis ini perlu ini kan fikih ini ya, biar jadi agribisnis syariah ya. Walizalika dan karena itu tamayyaza menjadi terbedakan bahkan menjadi teristimewakan ya. Sahibu hadzal ilmi orang yang mempunyai ilmu ini bimazidil istihar ya dengan kemasyhuran wa taukir dan keagungan. Ada MUI ngurusin apa? Ngurusin fikih. Jangan minta MUI baca tahfutul falasifah ya, jangan minta. Jangan. Nah, ada lagi DSN, Dewan Syariah Nasional, ya kan? Oh, terkenal banget. Pokoknya yang sering muncul di fikih lah, mewakili yang sering muncul di TV lah, mewakili Islam ya. Nah, itu rata-rata ahli fikih.
Bahkan apa? Wa taqdimihi ala ghairihi, dan mengutamakannya atau memajukannya mengatasi atau mendahului yang lainnya, minal bu'adhi wal qusas, dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan ahli ceramah, ya, wal qusas, dan para ya tukang cerita, wa minal mutakallimin, dan bahkan juga apa dari para mutakallim. Jelas, ya kan? Jelas. Gak ada ahli teologi atau ahli ilmu kalam di mana, ya di DSN apa macam-macam gitu ya, yang dicari di bank-bank nasional gitu kan. Mutakalimun harus nulis buku, harus banyak diundang orang, nah itu baru jadi terhormat, ya kan? Walidzalika, dan karena itu ruziqah, dikaruniai hadal ilmu-ilmu ini mazidah bahsin wa itnabi, dikaruniai apa? Pembahasan yang ya panjang, ya wa itnabin, yang panjang juga, ala qadril hajati fi, sesuai kebutuhan di dalam. Hatta kasurat, sehingga banyak fihi, di dalamnya apa? At-tasonif, karya-karyanya jadi banyak banget. Sampai Gus Dur dulu mengikuti siapa ya bilang bahwa Islam itu agama fikih, agama hukum, mirip kayak Yahudi. Kenapa? Ya karena kitab-kitab yang paling banyak ditulis itu adalah kitab fikih. Nah, gitu. La siyama fil khilafiyat, terutama mengenai hal-hal yang diperselisihkan ya, minhu, dari fikih. Ma'annal khilafa fihi qaribun. Padahal ya perselisihan pendapat di dalam fikih itu ya dekat, karena masih di dalam satu arena, oke nggak? Masih di dalam satu arena Islam, masih di dalam satu arena katakanlah ortodoksi. Nah, beda dengan perbedaan mazhab akidah ya antara Asy'ariyah Mu'tazilah. Nah, itu bukan arena ortodoksi lagi, tapi nanti bisa dicap apa heterodoks dan seterusnya. Wal khoto'ah, dan kekeliruan fihi, di dalam fikih itu, ghairu ba'idin, tidaklah jauh anis sawabi, dari apa? Dari kebenaran. Kenapa? Idh yakrubu, karena dekatlah kullu mujtahidin, setiap mujtahid. Dekat apa? Min an yuqala, dari dikatakan lahu, mengenainya apa? Bahwa dia itu musibun, bahwa dia benar. Selagi dia betul-betul berijtihad, menguasai syarat-syaratnya ijtihad, menguasai usul fikih, hadis, dan seterusnya, ya udah pendapatnya ya insya Allah ya nggak keliru. Dan dia tidak apa berpendapat mengikuti hawa nafsunya ya. Ya 70-80% bener lah gitu. Meskipun beda pendapat nggak masalah. Karena konteks bisa beda-beda misalnya. Au yuqala, atau dikatakan innalahu ajran wahidan, bahwa dia mempunyai satu pahala, mendapatkan satu pahala in akhto'a, apabila dia keliru karena upayanya itu ya, wali sahibihi ajron, sedangkan orang yang benar ya ajron ini mendapatkan dua pahala. Walakin, nah ini Imam Ghazali udah mulai gak enak nih ngomong walakin ya. Walakin, tetapi lama azumah, di saat besar fihi, di dalam fikih itu, aljahu, keagungan. Maksudnya ahli fikih itu relatif banyak dihormatin gitu ya. Wal hikmah, ya sama keagungan. Tawaffarat, maka banyaklah ad-dawa'i, faktor-faktor yang mendorong alal ifrati, dalam berlebihan, fi tafri'ihi, dalam pencabangannya, wa tas'ibihi, sama pencabangan juga. Ya kan? Oh, karena makin dihormatin orang, wah, makin ditepuk tanganin, wah, dia nanti makin persulit itu ilmunya. Makin gede tuh kitabnya ya nggak? Makin gede. Gitu. Ya, padahal yang kita praktekkan ya berapa sih? Ya Fathul Qorib aja cukup. Ya nggak? Yang kita praktekkan ya Fathul Qorib, ya mentok-mentok Fathul Mu'in lah, mentok-mentok. Ya. Nggak perlu sampai majmu' yang 10 jilid atau apa gitu ya. Untuk pembentukan malakah fikih memang perlu. Oke, untuk melatih itu. Tapi ujung-ujungnya ya si ahli fikih juga perlu sadar batas lah gitu. Ya. Makanya Imam Ghazali bilang waqad dhayya'na syatran sholihan minal umri, dan kami telah menyia-nyiakan sebagian umur yang ya lumayan ya, minal umri, dari umur, fi tasnifil khilafi minhu,
dalam mengarang kitab-kitab mengenai perbedaan pendapat dalam fikih. Imam Ghazali bilang doyakna syatron solihan. Sudah cukup kami sia-siakan sebagian umur, kata beliau. Ya. Wasarrafna qadran solihan minhu, dan kami gunakan sebagian umur yang cukup juga ya ila tasani fil madhab, mengenai apa, pendapat karya-karya mengenai madhab Syafi'i, wa tartibihi, dan sistematisasinya, ila basitin, kepada karya al-basit, wa wasitin, dan karya al-wasit, wa wajizin, dan karya al-wajiz. Nah, nanti kalau nggak salah Al-Wajiz ini yang bakal disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i menjadi kitab Al-Muharrar. Nah, kitab Al-Muharrar itu kalau nggak salah nanti diringkas oleh Imam Nawawi apa ya. Nah, jadi bisa dibilang asal-usul dari kitab yang kemudian sampai ke takrib itu kalau nggak salah asalnya dari Al-Wajiz. Kalau kalau saya nggak salah ingat ya, dari Al-Wajiz. Silsilah kitabnya apa di dalam tradisi mazhab Syafi'i. Al-Wajiz sendiri ya ini ringkesan dari Al-Wasit, Al-Wasit dari Al-Basit. Al-Basit ini kalau nggak salah entah ringkesan atau apa ya dari kitab gurunya Imam Syafi'i, ya Imam Haramain, namanya Nihayatul Matlab namanya. Nihayatul Matlab sendiri ya semacam syarah atau apalah ya dari kitab-kitab sebelumnya. Ujungnya nanti ke Al-Um. Nah, tapi di pertengahan dari Imam Ghazali, apa dari Imam Syafi'i sampai ke Imam Ghazali itu kan sekitar 300-an tahun ya. 400, 300 atau 400 tahun. Nah, sampai ke Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiz ini bakal ini ke bawah nanti, berpengaruh banget. Al-Wajiz. Ma'airolin, bersama ya tadi ya berlebihan, ifrotin sama berlebihan, fit tash'ib dalam pencabangan, wa tafri sama. Wa fil qadri alladzi auda'nahu, dan dalam ukuran fikih alladzi auda'nahu yang kami tuliskan, kitabah khulasatil mukhtasar kifayah. Sudah terdapat apa kecukupan. Nah, ini tapi aku nggak tahu ya ini apakah sudah ada naskahnya sekarang. Khulasatul Mukhtasar. Aku pengen sebenarnya aku pengen baca fikih lagi gitu ya. Tapi maksudnya untuk diri sendiri. Aku udah lama banget gak baca fikih. Tapi aku pengennya belajar dari orang yang maksudnya teks yang memang juga ditulis oleh seorang filsuf, seorang ahli mantik gitu. Agar apa? Agar sistematikanya jelas, ya. Sistematika jelas, argumen, cara berargumennya jelas, ini premisnya, ini basisnya apa macam-macam itu jelas. Nah, saya sempat baca dulu kalau nggak salah Al-Wajiz ini paling enak Imam Ghazali. Oke. Imam Ghazali itu bisa dibilang mungkin dalam tradisi Syafi'i di antara yang paling sistematis karena dia sangat ini logika ya. Ya di atas juga beliau udah bilang apa yang tidak menguasai apa logika ini ya dia ilmunya nggak bisa dipercaya gitu. Dan itu juga beliau gunakan dalam usul fikih dan pastinya juga nanti di dalam fikih. Nah, cuman ya mungkin yang bisa cari Khulasatul Mukhtasar. Wahwa tasnifun rabi'un, ini adalah karangan keempat. Wahwa aswarut taswanif, ini adalah karya-karya yang paling kecil ya. Walaqad kana, dan sungguh telah berlalu ya al-awwalun, para ulama awal itu yuftuna, mereka berfatwa fil masaili, di dalam masalah-masalah, wa ma ala hifdihim aksaru min. Apa ini maksudnya? Yuftuna fil masaili wa ma ala hifdihim aksaru min. Aku nggak paham itu. Wakanu, dan mereka itu yuwafakuna, ya diberikan petunjuk lil isobah untuk eh, menjawab dengan tepat atau berfatwa dengan tepat ya, au yatawaqqafun, atau mereka tawakuf jawab nggak bisa, aku nggak tahu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la nadri, tapi nggak tahu. Wala yastaghriquna, dan mereka tidak menghabiskan umur ya, apa mereka tidak menghabiskan jumlah tal umri, sebab kebanyakan umur fihi di dalamnya. Mereka tidak bahsul masail, apa bahsul masail, mereka nggak nyari masalah ya nggak, mereka nggak bahsul masail.
Sebaliknya, yastaghiluna bil muhim. Mereka itu menyibukkan diri dengan yang penting, wa yuhiluna, dan mereka apa ya? eh, eh, ya mengalihkan, ya, mengalihkan zalika, pembahasan mengenai ya rincian itu ala ghairihim, kepada selain apapun. Fahaza wajbu insya'a fiqhi minal Qur'an. Inilah cara munculnya cabang ilmu yang namanya fikih dari Al-Quran. Wa yatawalladu, dan lahir min bainil fiqhi, di antara fikih, wal Qur'ani, dan Quran, wal hadisi, dan hadis, lahir ilmu lainnya, ilmu yusamma usulal fiqhi, yang disebut ilmu usul fikih. Oke. Dan dari semua ini nanti lahir lagi ilmu lain lagi, apa namanya? Qawaidul fiqh, kaidah-kaidah fikih. Ya. Wayarji'u, dan terpulang ila, maksudnya usul fikih itu ya bisa terpulang atau direduksi kepada apa? Ila dhabti qawaninil istidlal, kepada membatasi atau sistematisasi kanun-kanun atau hukum-hukum argumentasi, bil ayatin, menggunakan ayat, wal akhbari, dan berita, berargumentasi untuk melahirkan apa? Ala ahkami syariah, untuk melahirkan hukum-hukum syariat. Itu fungsinya usul fikih. Ya. Bagaimana kita dengan dengan eh, a- ayat Al-Quran dan hadis itu bisa menghasilkan kesimpulan hukum. Nah, itu metodenya, metodologinya, namanya apa? Usul fikih. Oke. Nah, seorang fakih itu ya kalau dia menguasai ya usul fikih juga, kemudian ya fikihnya, kemudian sampai ke kaidah fikihnya. Nah, fakih. Dulu di pondok seneng banget ya belajar fikih gitu. Nah, dulu banget bu, sebelum kenalan dengan ilmu-ilmu putih. Setelah kenalan dengan ilmu putih, dengan pengantar filsafat apa macam-macam, udah jarang baca fikih. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup demikian ya. Di undangan apa link itu saya udah judulin ini sebagai satu filsafat Islam tadi, yang ini sekarang filsafat Al-Quran. Imam Ghazali mungkin nggak setuju ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, demikian. Semoga bermanfaat, semoga berkah ya. Ya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Sampai jumpa pekan depan.